أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Ya'la sabda ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal azizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama. Kita berharap semoga hadir kita, rawuh kita di Masjid Al-Mustaqim ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dari bapak-bapak kelihatannya ini, ya. Dulu ketika masih remaja, masih pemuda, itu dulu ada mengalami, mungkin kalau saya mengalami, yaitu ada penyanyi-penyanyi cilik, ya, seperti Abdi Bing Slamet, Cica Kuswoyo dan seterusnya. Nah ini anak-anak ini adalah idola dari anak-anak waktu itu. Karena apa? Karena tampil dari panggung ke panggung dan tampilnya bagus sekali sehingga mereka senang sekali. Dan kalau ada mereka tampil di panggung, mesti ribuan anak-anak datang dan disertai dengan orang tuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak ini kemudian setelah 10 tahun, 15 tahun itu seperti hilang, Bapak Ibu. Ya, mengapa? Ya, jadi Bapak Ibu, menurut keterangan para ahli bahwa otak kita itu terdiri dari nefron dan dendrit. Ya, isinya benang-benang yang sangat lembut. Jadi begitu, benang-benang yang sangat lembut. Dan benang-benang itu mesti teraliri darah, jadi begitu, ya. Dan benang-benang itu kalau kemudian tidak teraliri darah, itu seperti kalau kita megang benang, itu kalau benangnya itu garing atau kering, itu bisa tegak. Tapi kalau benangnya itu basah, itu lemes, jadi begitu. Ini diantaranya. Maka benang-benang itu kemudian kalau teraliri darah menjadi hidup, dan kalau kering bisa anak atau orang itu bisa kurang sakon, jadi begitu. Maka benang-benang itu ternyata sangat lembut, sehingga ketika anak-anak kita, ya, yang tadi saya sebut Cica Kuswoyo, Abdi Bing Slamet dan seterusnya itu tampil menjadi idola, tapi ternyata mereka itu menyelesaikan SD, lulus SD itu dengan tertatih-tatih, apalagi SMP. Bahkan kita tidak mendengar anak-anak tadi adalah pada masuk di perguruan tinggi atau kuliah. Mengapa? Menurut analisis dari ahli Kompas, itu mereka karena benang-benang di otaknya itu lembut sekali dan
terbebani dengan tampil prima, kemudian harus menghafalkan lirik-lirik lagu berpuluh-puluh lagu dan seterusnya, itu ternyata itu lelah. Jadi begitu, itu lelah. Ya karena lelah, maka kemudian otak itu lelah, maka kemudian ketika SD itu mau selesai itu sulit sekali. Kemudian apalagi kok sampai SMP, bahkan tidak sedikit yang hanya sampai SMA saja. Ini lelah. Ya. Kemudian kalau dihitung Bapak Ibu, zaman dulu itu orang cerdas itu hitungannya adalah IQ. Sehingga terkenal bapak kita, namanya Bapak Habibie, ya, yang akhirnya jadi wakil presiden dan jadi presiden selama 525 hari. Ya, itu ternyata dulu adalah IQ-nya tertinggi, sehingga bisa sekolah di Jerman dan selesai dan bisa punya ya kelebihan 28 ya 28 apa namanya itu ya kepintaran dalam masalah pesawat, baik wing kanan maupun kiri pesawat, dan akhirnya kemudian apa dia dijadikan wakil direktur di perusahaan pesawat di Jerman. Dan selama ini tidak ada di Jerman itu orang selain Jerman yang jadi wakil direktur di situ. Dan hanya Pak Habibie saja yang bisa. Dan akhirnya oleh Pak Harto, ketika Pak Harto jadi presiden, diminta Pak Habibie pulang dan dijadikan Menteri Riset dan Teknologi. Dan kemudian menjabat sebagai beberapa direktur, kira-kira kalau dihitung itu selawe jadi direktur di perusahaan. Nah, kalau misalnya ya Pak ya, misalnya satu direktur itu gajinya 5 juta, berarti 5 juta kali selawe, itu baru direkturnya, belum menterinya, Bapak Ibu yang amati. Ini IQ, kecerdasan dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kok anak-anak tadi kemudian jadi lemah? Padahal kita tahu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya selain Imam Samudra pastinya, ya imam-imam yang lain itu sampai sejak dari umur 7 tahun sampai sepuh dia itu hafal Quran. Terakhir, ya yang bersama saya adalah dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Haji Sa'ad Abdul Wahid, itu sampai umurnya 80-an itu masih hafal Quran. Mengapa kok Quran bisa dihafal sampai seperti itu? Sedang anak-anak tadi menghafal sesuatu jadi lemah, lelah. Ini lah apa Bapak Ibu yang disebut orang yang pintar, orang yang cerdas. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu memberitahu kepada kita, orang yang cerdas adalah, kalau kita lihat dari terjemahnya, jadi begitu ya, orang yang cerdas itu kalau kita mudahkan, ini ada ini. Yang pertama adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya, itu termasuk orang yang cerdas. Yang kedua adalah ya orang yang beramal untuk hidup setelah kematiannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang jadi sahibul korban, kalau korbannya itu besok menyembelihnya, insya Allah adalah ya beramal amalan yang besar pahalanya. Ya, tanggal 10, karena amalan tanggal 10 itu yang paling besar adalah menyembelih hewan korban. Ini diantaranya. Ya pasti kalau yang tidak haji mereka mengalami yang disebut dengan prosesi haji atau manasik haji. Ini Bapak Ibu. Maka korban itu kan bukan untuk sekarang, ya, tapi yang akan datang. Ya, mengapa? Karena kalau kita lihat dari beberapa hadis, orang yang berkorban itu yang pertama adalah ya orang itu berarti sudah bersumpah prasetya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sungguh sholat ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, orang yang berkorban itu begitu disembelih, darahnya belum netes ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagingnya belum dibagikan kepada tetangga, sahabat, dan seterusnya, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sendiri menyatakan bahwa orang yang berkorban itu pahalanya dihitung dari bulu hewan korban itu. Nah, baik sapi maupun kambing. Nah, kalau kambing menurut Dinas Peternakan dan Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, bulu kambing itu yang sehat dan bisa untuk korban banyaknya 3.231 bulu. Kok senyum-senyum ora percaya ya? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nah, itu berarti banyak sekali ini ya pahalanya. Ini Bapak Ibu. Dan hakikat korban itu sebenarnya adalah apa? Dengan menyembelih itu memotong apa? Memotong sifat-sifat hewaniah yang ada di dalam diri kita. Ya. Bapak Ibu, kalau ada ayam kecil dapat upo atau nasi itu, ya, terus dimakan ditotol satu, ada babon datang. Ya, kemudian ketika datang, notol apanya? Notol ayamnya, yang kecil tadi, sehingga pergi. Setelah babon tadi notol, ya, upo tadi 2, jago datang notol apa? Babonnya, jadi begitu. Ya, ini hewan, tapi kalau Bapak Ibu, ya, jadi ya baru makan roti, ya, 1, ada cucu datang, langsung apa namanya? Ya, langsung dibagi dan seterusnya. Ini sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahiyah. Maka dengan berkorban itu dipotong, Bapak Ibu. Ini namanya apa? Beramal untuk hidup setelah kematiannya. Yang pertama, Bapak Ibu, yang namanya orang cerdik itu menurut Nabi kita adalah yang pertama orang yang dapat mengendalikan dirinya. Dari mana? Dari marah. Yang pertama, ya. Orang marah itu kelihatan ganteng atau cantik atau tidak? Mesti tidak. Jadi begitu orang marah itu, ya. Dan orang marah itu pasti apa? Darahnya naik, kemudian menjadi penutup otaknya atau kecerdasan atau akalnya. Jadi akalnya apa? Tertutup, tidak bisa, ya, lejar, ya, bening melihat sesuatu, mesti marah-marah. Dan orang yang dimarahi, kalau itu anak-anak pasti akan ingat sampai tua. Saya dulu pernah dimarahi. Ini Bapak ini, ya. Terus jadi begitu ini di antaranya. Nah, jadi ini. Dan kalau marah itu terus-menerus, ya nanti jadi kena kiai stroke. Nah, jadi begitu. Nah, ini marah ini ya. Maka Nabi menyatakan apa? Ya sabar itu adalah yang paling bagus. Sehingga innallaha ma'as sabirin. Ya, sungguh orang yang sabar itu adalah orang yang bersama Allah, dekat dengan Allah. Nah, ini yang orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Ya, semoga yang hadir ini sudah lebih bisa mengendalikan dirinya. Ini di antaranya. Yang kedua adalah ya orang yang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dari hidup boros. Nah, hidup boros. Ya, apa cirinya hidup boros? Cirinya hidup boros itu adalah yaitu kalau misalnya, tapi tidak semua orang ya ke pasar atau ke mall atau belanja mesti diingat-ingat dulu. Bahkan ada seorang ibu yang mau belanja itu ternyata buka dulu. Ketika saya lihat ternyata kelihatan sedikit teh gopek. Jadi kertas itu namanya apa? Ada gambarnya teh gopek. Ternyata apa? Itu ada catatannya. Jadi begitu, ada catatannya. Ternyata benang dan jarum satu-satu, kemudian celana dalam 1, kemudian ada BH 1, ada 4. Jadi begitu.
Dan begitu sampai di pasar, ya itu kemudian yang dibelanja atau sampai di toko itu. Tapi kalau kita tidak datang itu ke pasar, nanti akan banyak sekali tawar-tawar, jadi itu, ya. Dan bisa beli satu dapat dua. Oh, jadi begitu ya, akhirnya apa? Bisa kemudian membeli apa saja, dan setelah sampai di rumah ditanya mana benangnya, lah ternyata nggak jadi terbeli dan seterusnya. Akhirnya kemudian apa? Beli lagi. Itu yang kecil-kecil, belum yang besar-besar. Jadi orang yang hidup boros adalah orang yang tidak merencanakan ketika mau membelanjakan hartanya. Jadi begitu. Orang Islam adalah orang yang selalu membelanjakan hartanya dengan dipikir dulu atau menurut kebutuhannya. Bapak Ibu, yang kedua adalah ya mengendalikan diri dari menyakiti hati orang lain. Ya. Nih, Bapak Ibu, saya pernah pada bulan Ramadan lalu membaca satu hadis. Hadis itu kalau dibaca adalah adminu li sitan min anfusikum atman lakumul jannah. Usduku idza haddastum wa aufu idza wa'antum wa addu idza tumintum wa khfadu furujakum wa ghaddam absarakum wa kufu aydiyakum. Rawahu Ahmad an Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW di depan sahabat ada yang sepuh, ada yang muda, ada yang anak-anak. Rasulullah menyatakan, kamu semuanya akan saya jamin masuk surga kalau mampu mengindahkan 6 perkara. Yang pertama, apabila berkata jujur. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila berjanji ditepati. Yang ketiga, apabila diberi amanah segera ditunaikan. Ya, jaminan Rasulullah masuk surga kita adalah wahfadu furujakum. Ya, jagalah ya kehormatanmu. Kalau diartikan secara wadah, jagalah kemaluanmu. Yang kelima, tundukkanlah pandanganmu dari melihat hal-hal yang mendatangkan dosa dan maksiat. HP Bapak Ibu punya semuanya dan isinya macam-macam. Ada pengajian, ya, ada nyanyi-nyanyi, ada ini dan seterusnya. Tapi yang jelek-jelek banyak enggak? Nah, kita menundukkan adalah memilih ya siaran-siaran yang kita lihat adalah yang isinya baik-baik. Kemudian yang ke-6, bakufu aidiakum. Hentikan lancang lisan atau tanganmu dari menyakiti hati orang lain. Nah, sampai contoh yang C dari menyakiti hati orang lain. Berarti Bapak Ibu kita semuanya itu perlu Rasulullah, ya termasuk orang-orang yang cerdas. Jadi tidak seperti yang tadi, contohnya Habibie dan seterusnya tadi. Ternyata orang-orang yang cerdas, kita ini diantaranya. Kemudian yang keempat adalah berbuat tanpa dipikirkan akibatnya. Ini adalah orang yang tidak cerdas kalau berbuatnya tidak dipikirkan. Tapi kalau memikirkannya berarti cerdas. Dan yang kelima adalah orang yang ya bisa mengendalikan malas. Ini. Ya, jadi itu. Jadi orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang rajin. Termasuk maling pun kalau rajin juga apa? Berhasil. Ya tuh. Ini ya Pak R itu pernah ngendiko itu ya maling itu kalau rajin itu entuk-entukan, tapi rajinnya maling ya merugikan kita. Jadi begitu. Ini dia ya, jadi anak-anak yang tidak IQ-nya tidak tinggi tapi rajin akhirnya ya berhasil. Bapak Ibu, ini diantaranya bahasanya orang Jawa itu 2T, tekun, tekan. Ya. Orang itu kalau tekun akhirnya apa? Tekan. Nah, jadi begitu. Ya. Ada teman saya yang cerdas sekali jadi begitu. Begitu menghafal 10 langsung 10 itu hafal kabeh dan seterusnya. Ya. Tapi ketika kuliah, ya ora rampung-rampung. Sing iso rampung kuliah subuh. Ya, itu di antaranya. Nah, ini hanya karena apa? Tadi tidak tekun rajin tadi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati.
Kemudian yang kedua adalah orang yang beramal untuk setelah kematiannya. Jadi kalau kita itu berzakat, infak itu adalah dalam rangka yang akan datang. Ini berzakat, dan berzakat itu sekarang berat sekali, karena kalau kita punya wajib zakat itu kalau kita punya emas yang bobotnya 85 gram, dan kalau 85 gram sekarang itu 1 gramnya itu 2 juta. Berarti berapa itu? Ini sehingga tidak sedikit orang Islam itu yang sulit untuk berzakat. Nah ini diantaranya berzakat. Ya karena ibu-ibu punyanya tidak emas, tapi emas Widodo dan kawan-kawan gitu ya, Mas Slamet dan seterusnya. Jadi begitu ini diantaranya. Maka ada ulama dari Jawa Tengah, namanya Pak Kiai Soim Bari. Pak Kiai Soim Bari itu kemudian supaya orang Islam itu bisa berzakat. Karena orang yang berzakat harta atau zakat harta ini, zakat mal ini, maka kemudian zakat itu artinya urip atau tumbuh, dalam bahasanya growth, dalam bahasa Arabnya nasa'a, tumbuh. Berarti kalau kita menanam pohon bambu satu, urip. Kemudian yang kedua, artinya zakat itu berarti ngerumboko, berkembang. Dalam bahasa Arabnya tatawur, dalam bahasa Inggrisnya development. Maka menjadi orang yang berzakat itu tidak sedikit yang benar saya sugih. Lah orang yang tidak berzakat, saya sugih nek utangi. Repot itu. Ini. Maka kemudian Pak Soim tadi, kalau bisa kita itu berzakat dengan dikumpulkan harta kita. Kita punya Avanza yang dulu harganya 125 juta karena second. Sudah umur 1 tahun yang 25 juta untuk perawatan yang 100 juta. Berarti kalau 85 gram kali 2 juta tadi kan belum ada. Maka kemudian ditambah yang lain. Tabungan kita ada 100 juta. Tapi yang sudah sampai 1 tahun baru 25 juta yang lainnya. Kemudian ditambah manuk kutut papa. Dan itu sudah 2 tahun. Misalnya manuk kutut, tapi kalau dulu kalau sekarang kan murah ya. Kalau dulu itu misalnya 1 juta berarti 4. Akhirnya dikumpulkan jadi 1, kemudian jatuh nisabnya 85 kali 2 berarti berapa itu Pak? 170. Terus diambil 2,5%, dibayarkan. Kira-kira 2,5% itu 2.025.000. Dibayarkan untuk 1 tahun. Sudah harta kita bersih semuanya. Yang dulu Avanza, insya Allah tidak lama lagi jadi Pajero. Jadi begitu ini diantaranya. Jadi begitu. Karena tadi tumbuh dan berkembang. Jadi begitu. Tapi kalau tidak berzakat, Avanza bisa jadi VR. Jadi tosa. Ini diantaranya. Ini Bapak Ibu Jadi orang yang cerdik, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang beramal untuk hari kemudiannya. Ini yang cerdas. Sekarang sebaliknya, bagaimana Bapak Ibu orang yang lemah? Orang yang lemah akalnya adalah satu orang yang suka maksiat. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, yaitu orang yang suka maksiat. Yang kedua, suka berbuat mungkar. Nauzubillah dari Bapak Ibu Sekarang ini yang namanya judi online. Itu di mana-mana. Ternyata ada tukang batu itu ayala-ayala. Ternyata
dia itu minjam temannya dan belum bisa nyaur, padahal sudah deadline mestinya nyaur, itu ternyata nggo tuku judi online itu dan belum bisa nyaur, akhirnya ya ayal-ayalan. Untung tidak nganggo cetok-cetokan, jadi begitu ya. Nah ini diantaranya. Nah sekarang tidak sedikit yang seperti itu, judi online dan seterusnya. Bahkan kalau kita sekarang itu membuat WA, buka WA, itu kalau kita tidak cepat-cepat kita pencet, kita klik, itu ternyata yang keluar apa? Pinjaman apa? Online. Nah jadi begitu. Saya sampai wah ini kok iya tuh ya? Ya ada mahasiswa tuh kirim naskah skripsi untuk dikoreksi. Setiap saya pinjam mesti yang keluar malah ya pinjam 100.000, untungnya bunganya dan seterusnya. Jadi begitu. Ini ya. Jadi orang yang lemah akalnya, orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Ya ini. Dan Bapak Ibu, yang kedua adalah orang yang hanya mengharapkan segala sesuatu kepada Allah dan tidak usaha. Mengapa kamu miskin? Allah. Loh? Ya. Ya, mengapa kamu tidak rajin? Ini takdir Gusti Allah. Jadi kabeh di pelayoke ke sana. Nah, ini orang yang lemah akalnya. Tapi kalau orang yang cerdik tadi apa? Selalu mengevaluasi dirinya. Mengapa kok saya belum bisa, misalnya maaf ya, belum bisa haji? Ya, karena apa? Anak-anak masih repot. Jadi begitu. Saya ingat dulu ketika mau pengen naik haji, ternyata nyelengi untuk 3 yuto. Ya, udah seneng. Ya nyicil, waktu itu 27 juta. Nah, untuk 3 yuto. Ternyata baru 3 hari saya tabung, ya anak saya 3-tiganya anget dan butuh ke rumah sakit. Akhirnya entek rasido. Nah, ya nabung lagi untuk 7 yuto. Ya, ternyata sama juga, ya anak-anak jadi anget dan seterusnya itu. Akhirnya kemudian ya dipaksa nabung bersama-sama. Nah, ketika bersama-sama itu kemudian bisa apa namanya, kalau bahasanya itu arisan haji zaman dulu ya. Nah itu akhirnya apa? Bisa ya. Jadi 40 orang akhirnya bisa tindak semua. Dan lucunya ketika saya umumkan di KR itu hanya kecil itu, siapa yang mau mengikuti tabung haji ya. Tabung haji itu ya apa namanya 1 bulan 400.000 dan seterusnya. Nanti kemudian kalau sudah cukup untuk 3 orang maka dibuka dan 3 orang itu langsung didaftarkan haji walaupun baru ya misalnya membayar 400 kali 5 itu lah. Jadi begitu. Dan akhirnya betul ya orang yang ikut tabung haji tadi ya ada seorang ibu yang kemudian bisa tindak haji itu ternyata dia menyampaikan apa namanya pengalamannya itu ketika saya ikut tabung haji itu langsung suami saya akan mengerjakan sawah punyanya bapak 400 meter. Lala ditanduri padi itu kadang keluar kadang tidak karena banyak hama dan penyakit. Tapi begitu ikut tabung haji, ternyata apa? Ya tetangga yang punya sawah 400, 200 itu apa? Ya minta suami saya yang garap. Akhirnya jadi pas 1 hektar. Nah kemudian apa? Ya maaf, galengan tahu ya Pak ya. Galengannya itu oleh ya suaminya ditanami ya kacang panjang sama kacang pendek. Kacang pendek panjang itu bisa keluar kacang panjangnya, kacang pendek itu hanya lembayung gitu ya sama kacang pendek-pendek itu. Nah itu kemudian apa? Ketika oleh istrinya itu dipotong kemudian diunting dibawa ke pasar itu laku. Nah istrinya itu guru SD. Udah guru SD itu gajinya berapa? Ya tapi begitu dia
ikut tabung haji itu ternyata apa? Dijadikan panitia ujian nasional. Nah, akhirnya gajinya utuh. Ya, nah akhirnya begitu. Dan akhirnya tidak terasa, akhirnya apa? Tindak ketika saya dampingi itu dia ya apa namanya itu habis sa'i. Kemudian apa? Dia sujud gugup nangis ternyata. Saya kira nyanyi atau apa ternyata nangis. Ya, ya dia merasakan bahwa dulu ketika saya kecil baru 6 tahun ya subuhan habis subuhan kemudian belajar tawaf ngelilingi pohon mangga untuk peleng perowok yang dimakan oleh codot wal kampret. Nah, kemudian dibawa pulang terus dihilangkan ceringi-ceringi giginya kampret dan codot itu, terus dicuci kemudian dimakan. Enak atau enggak? Enak atau tidak? Enak. Zaman dulu kurang tangan kok banyak ya, cuma jadi begitu ya. Ternyata kok dulu begitu, akhirnya jadi apa? Jadi gadis dan kemudian apa? Bisa beli tancung. Dulu ya, pakai rambutnya pakai tancung, akhirnya mak berwangi. Zaman dulu itu tancung ya. Jadi begini ada termana kalau dulu ada pemuda pakai tancung, pakai sepeda ponik lewat. Lewat gal gendu itu turun, ya loh. Waduh, jadi itu makbreng baunya. Jadi begitu. Ini diantaranya. Kok bisa naik haji ternyata seperti itu. Akhirnya kenapa? Nangis itu nangis seneng. Jadi begitu. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Sehingga kita mesti apa? Menjadi orang yang cerdik, yaitu orang yang tadi yang pertama adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dari marah, dari hidup boros, dari menyakiti hati orang lain, berbuat dengan dipikirkan dulu dan ya bisa mengendalikan diri dari malas. Ya. Yang kedua beramal untuk hidup selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian orang yang lemah akal adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya, suka maksiat, suka berbuat mungkar dan tidak memperhatikan dirinya. Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan kuliah subuh, ternyata ada waktu itu ada bapak siapa saya tidak tahu ya. Itu ternyata apa? Waktu itu tidak badannya tidak fresh, tidak sehat sekali gitu ya. Maka menjaga badan sehat itu apa? Penting. Kalau tempat saya kan dekat Giwangan, sekarang ada embung baru, sehingga bisa jalan-jalan. Sehingga saya ingat waktu itu menyampaikan kalau kita mau sehat itu adalah bangun tidur, kemudian apa? Begitu bangun tidur kita duduk di tempat tidur langsung melet ping 10. Oh apa itu? Melet ping 10. Ya, ini siapa yang memberi statement, yaitu dokter alumni Gajah Mada. Kalau Pak Jokowi kan bukan dokter ya, walaupun alumni Gajah Mada ya. Ini apa namanya? Melet dengan melet itu ada hubungannya dengan otak besar. Ya, sehingga menjadi apa? Ada kaitannya itu menjadi tidak lola lali. Bahasanya tidak terserang penyakit Alzheimer, hilang ingatan. Nah ini melet. Nah ini, maka kalau ada orang kena gejala stroke, berarti lidahnya kaku. Maksudnya lidah kaku itu tadi itu nggak bisa melet ini. Yang kedua, setelah itu baru kemudian Pak Dokter mengatakan, ya kita menuju ke kamar mandi, maka jinjit dulu 8 kali sambil bujengan atau ini. Ya 1, 2, 8. Jadi begitu. Kalau kita sudah jinjit itu ya urat saraf kita yang menuju ke otak dari kaki itu hidup. Sehingga kalau kita sana misalnya kamar mandi datang ke sana kok ada ratusan ewak, orang keliru puluhan ewak. Nah ini diantaranya. Jadi begitu. Bahkan di dekat rumah sakit umum itu ada ibu yang umurnya 36 tahun. Begitu bangun tidur langsung ke kamar mandi, kepleset jatuh. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit kan dekat.
jam 7 sudah ada pengumuman di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya apa? Nah, ini diantaranya. Nah, baru setelah itu ketika kita mengikuti apa yang disarankan Pak Dokter, yang disingkat cerdik, C-nya cek kesehatan secara rutin, E-nya itu enyahkan asap rokok. Masih ada bapak-bapak yang merokok? Kalau ada, alhamdulillah sehat. Kemudian R-nya rutin olahraga walaupun jalan kaki. Ya, ibu-ibu jalan kaki. Ya, jadi begitu. Ya, kalau bisa malah sambil ngerengeng-ngerengeng ya. Sepanjang jalan kenangan. Nah, jadi begitu. Ya toh? Nah, ini diantaranya. R-nya rutin berolahraga, D-nya itu diet. Nah, diet yang paling bagus ternyata dengan puasa sunnah. Ya, dengan puasa sunnah. Ya, doanya itu ijabah, ngirit, dengan puasa sunnah itu. Nah, jadi begitu, dan akhirnya kolesterolnya pada turun, kita jadi sehat. Ya, cerdik, I-nya istirahat cukup, tidur yang berkualitas itu adalah ya, bahkan kalau Nabi tidur itu wudhu dulu. Kalau para ulama kemudian apa? Zikir sebentar sebisanya, supaya apa? Ketika tidur itu ketemu Nabi. Karena Nabi mengatakan 3 hadis. Ya, kalau disingkat adalah Nabi mengatakan barang siapa yang orang Islam tidur kok bermimpi ketemu aku, besok ketemu di akhirat. Nah, berarti kan sama-sama di surga. Yang kedua, barang siapa orang Islam tidur mimpi ketemu aku, yakinlah itu aku. Nah, nih. Dan yang ketiga, barang siapa yang orang Islam tidur bermimpi ketemu aku, yakinlah itu aku, ya, jin tidak bisa menyamai postur tubuh. Nah, ini diantaranya. Ini, ya. Tapi ya kita harus tahu Muhammad itu Muhammad siapa. Nah, itu tanda-tandanya Nabi itu ya. Bagaimana jidatnya? Kalau Muhammad Widodo, Muhammad itu ya, ini banyak. Jadi itu Muhammadul Desa, Muhammad ya, kota gede, dari ya. Ini Nabi, ya, jaminannya itu. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian baru kelola stres itu sabar dari rumah sakit. Nah, ini sekali lagi, apa ada yang mau mundur perso ya, yang saya sampaikan hadis yang tadi adalah tanda orang Islam yang cerdik. Nah, dan yang kedua ya, bagaimana orang Islam yang cerdik adalah, nah ini ada satu hadis yang kalau kita mudahkan ya, kurang berapa menit ya Pak? Ini ya, Nabi menyatakan sodakoh ya, sodakoh yang paling besar pahalanya ya, kata Nabi, kamu bersodakoh ketika dalam keadaan sehat. Kalau kita sehat, punya uang banyak, biasanya punya daftar keinginan dan kemauan ya, pengen ini, kok mau sodakoh, itu kata Nabi pahalanya besar. Dan yang kedua, ketika kita kikir, ya kita util kok mau bersodakoh, berarti bisa mengalahkan apa? Sifat utilnya itu, kikirnya itu. Kemudian yang ketiga adalah takut miskin. Orang yang takut miskin mesti hartanya jangan sampai berkurang, apalagi dikayak-kayak nggak mungkin. Nah, maka kemudian apa? Orang yang takut miskin kok mau bersodakoh, wah itu pahalanya apa? Besar sekali. Dan yang keempat, orang yang selalu berharap kaya. Ya, orang yang selalu berharap kaya. Pasti apa saja Pak bisa jadi uang toh. Jadi begitu. Ya misalnya ada tetangga dulu yang apa? Punya pohon zaman dulu yang untuk kecantikan itu apel pohon apa itu ya, yang
pohonnya apa? Teng grandul di pohon itu. Apa namanya itu? Ya. Hah? Hah? Jambi. Nek jambi kan nggak enak. Ya. Itu yang zaman dulu di banyak di keraton banyak itu lah. Apa? Yang nempel-nempel apa? Kepel. Itu. Ya, kepel tetangga saya itu punya pohon kepel 5 dan karena pengen sugih maka pohon kepelnya itu dibrongsong dan ditaleni jadi begitu sehingga nggak ada orang yang berani apa makan di situ apa ngambil di situ itu karena apa ingin selalu berharap kaya jadi begitu sampai nggak ada yang kelong ya tapi kok mau bersedekah orang yang seperti itu maka orang itu adalah sedekahnya kata Nabi pahalanya besar sekali ya. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah apa namanya ya Nabi wanti-wanti kepada kita ya larangan menunda sedekah ya Nabi Muhammad SAW engkau jangan menunda sedekah sehingga nyawa sudah berada di tenggorokan. Nah ini diantaranya. Nah ini Bapak Ibu ada 2 hadis yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran dan menjadi pelajaran kita untuk kita menjadi orang yang cerdik dan yang kedua orang yang sedekahnya selalu diterima dan sedekahnya merupakan investasi hidup yang akan datang. Ya. Ini Bapak Ibu kalau ada khilaf dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa ada Bapak Ibu yang mau mendetail soal? Ya. Ya. Apa ada? Ya. Masih berapa menit? 4 menit. Ya. Baik, 4 menit saya tambah lagi 1 hadis. Ani Bani Abbasin qala Rasulullah SAW nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farahu. Ada 2 kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua nikmat ya sempat ya, sempat ngaji, sempat belajar, sempat ini dan sebagainya. Ini 2 nikmat ya. Dan kadang-kadang nikmat ini kadang-kadang bisa menjadikan kita kalau tidak pandai memanfaatkan maka kemudian apa malah sebaliknya ya dengan sehat kemudian apa misalnya ada orang yang kemudian makannya berlebih, minumnya juga apa berlebih, biasanya cukup air putih, ya kemudian apa tidak jadi begitu. Apalagi kalau bapak yang sepuh-sepuh, ya ini yang sepuh-sepuh masih ingat dulu bapak itu, ya. Jadi ada orang Jawa itu yang punya sifat apa, tidak mau dilintasi, jadi begitu. Ya, tidak mau lebihi oleh yang lain. Ya, ini dan apa namanya? Saya ngerti orang itu karena masih ada berbau kata bapak itu saudara. Nah, jadi begitu ya. Jadi zaman dulu ya ada orang yang membeli atau jajan di warung. Ya. Ternyata ketika jajan di warung itu orang yang membeli di warung itu kemudian minumnya apa? Limon. Limon zaman dulu kan ya, yang menjadikan apa? Bibir kita tengcelekit zaman dulu ya. Nah itu ya. Dan kalau disedot dibuka itu bawa jazz gitu ya. Nah itu ternyata ada Pak D itu yang apa? Ya, tidak bisa dilintasi. Maka Pak D itu juga beli limon, tapi limon itu untuk wijik. Oh, gitu. Ya, untuk wijik. Ya, karena orangnya seperti itu, ya akhirnya apa? Entek-entekan.
ya punya pendopo tinggalan orang tua itu sekarang masih lestari, tapi sudah miliknya Taman Siswa karena dijual di situ. Ya, karena apa? Orangnya tidak pantang kelintasan orang, jadi ya limun aja untuk wijik. Jadi orang yang seperti itu. Wah ini ya, nah, ini diantaranya. Ya karena orang Jawa dulu, jadi seperti itu diantaranya. Nah, maka nikmat yang diberikan Allah adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu ada dokter di Gajah Mada, ya, yang selalu kalau memberikan tausiah itu, ya, mesti mengungkap masalah sakinah agar tentram bahagia. Ini ada? Pak, belum ya? Ya. Nah, sakinah itu singkatan dari apa? Artinya tentram bahagia. Ternyata sakinah itu S-nya sehat. A-nya itu agamanya baik. Ya, sholat selet, ya kementerian masjid dan seterusnya. K-nya itu kompak. Kata Pak Dokter itu. I-nya itu punya ilmu berumah tangga. Saki, nah-nya itu, N-nya itu dia pakai bahasa yang lain, ini mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. A-nya adalah adil dan H-nya itu hartanya halal. Nah ini sakinah. Ya, nah ini. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.